alam raya. Burung pipit serta layang-layang Engkau beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumahmu. Sorak dan sorak bagimu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Harap semua ada baik-baik. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuki hari Minggu biasa yang ke-15. Dan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan menghantar kita, mengingatkan kita untuk tetap menyadari bahwa Allah selalu menghendaki agar umatnya selamat. Dan untuk itu Allah juga memanggil orang-orangnya, utusan-utusannya untuk diutus mewartakan kabar keselamatan itu kepada siapapun. Tentu dalam menjalankan tugas perutusan itu ada orang yang menerima mereka, ada orang yang mendengarkan mereka, tetapi ada juga orang yang tidak menerima. Ada juga orang yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh para utusan itu. Tetapi kabar sukacita, warta kerajaan Allah harus terus diwartakan supaya sebanyak mungkin orang mengalami keselamatan. Mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita sadar kita berdosa. Mungkin kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Tapi sering kita tidak menjalankan tugas perutusan itu dengan baik dan berhasil. Mungkin kita menjadi orang yang cepat patah semangat, putus asa ketika menghadapi tantangan dan pergumulan. Di hadapan Dia yang Maha Rahim, kita mau katakan salah dan dosa kita dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 355, Misa Manado. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
kami kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa berkatalah Amasya, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, penyalah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku
dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, "Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrain. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh pengantaran Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkan-Nya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, Haleluya, 960. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka."
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, saya harap suara saya bisa jelas kedengaran, karena pendengaran saya seolah-olah ini gemanya kurang bagus. Ada bisa dengar saya dengan jelas? Ya, syukur kalau bisa dengar dengan jelas. Sabda Tuhan tidak pernah bisa akan dipadamkan. Sabda Tuhan, warta kabar sukacita Tuhan harus selalu disampaikan, diwartakan ke seluruh dunia, meskipun dalam penyampaian itu, pewartaan itu ada halangan dan tantangan, ada pergumulan-pergumulan, ada penolakan-penolakan, seperti yang dialami oleh Amos di dalam bacaan pertama tadi. Tetapi Tuhanlah yang akan selalu hadir, beserta, menyertai, menolong, menjadi penopang bagi utusannya. Dan bacaan hari ini, Bapak Ibu, sebenarnya menyadarkan kita semua atau mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini adalah utusan-utusan Tuhan. Kita semua ini adalah murid-murid Tuhan yang dipilihnya. Bahkan dalam bacaan kedua tadi dia katakan, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dipilihnya kita sebagai muridnya, utusannya, dan diutusnya untuk mewartakan kabar sukacita supaya banyak orang mengalami keselamatan. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang posisi kita sebagai utusan Tuhan, murid-murid yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacitanya. Ada beberapa titik permenungan yang ingin saya garis bawahi. Kesadaran tadi yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita itu adalah orang yang diutus. Dan sebagai utusan Tuhan itu kita akan diutus dan dipersenjatai dengan segala kuasa yang diberikannya. Tetapi ada syarat yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan tugas perutusan itu. Tadi dikatakan oleh Markus, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang juga tidak boleh. Boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Titik pertama ini, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Barangkali kita semua sudah sering merenungkan soal ini, bahwa pertanyaannya mengapa tidak boleh bawa apa-apa dalam perjalanan. Sering sudah dikatakan kepada kita, supaya yang ada dalam tugas perutusan itu hanyalah Tuhan. Yang kita andalkan di dalam tugas perutusan itu
sebagai kekuatan utama kita, bukan soal makan minum dan lain-lain itu, tapi yang kita andalkan, yang kita pegang teguh di dalam tugas perutusan itu hanyalah Tuhan, kuasanya dan penyelenggaraan kasih-Nya semata. Karena itu sebagai seorang utusan Tuhan, kita selalu menyandarkan diri pada kuasanya itu. Dalam konteks iman mungkin seperti itu. Tapi barangkali juga kalau kita menarik sedikit keluar secara sosial, dalam permenungan saya melihat syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan ini, adalah sebuah ajakan supaya para murid itu mengosongkan pikiran dan dirinya, supaya siap dan terbuka menghadapi budaya yang baru, menghadapi lingkungan yang baru, menghadapi masyarakat yang baru. Dan kalau ada kesiapan, kalau ada keterbukaan, pengosongan diri seperti itu, orang utusan itu akan mudah untuk beradaptasi. Sering kita bertemu dengan para utusan Tuhan, para murid Tuhan, pewarta yang kadang mengalami kegagalan-kegagalan dalam misinya. Mengapa? Karena ketika dia datang ke lingkungan dan masyarakat yang baru, umat yang baru yang dia layani, yang dia bawa adalah bekal budayanya, bekal lingkungannya yang lama, dan dia coba menerapkan itu kepada lingkungan yang baru. Karena itu bisa saja terjadi di sana ada yang namanya syok budaya. Atau juga bisa sampai terjadi konflik budaya. Bisa jadi terjadi ada anggapan di dalam dirinya bahwa budaya saya, lingkungan saya itu adalah yang superior. Sedangkan lingkungan atau budaya yang baru yang saya masuk itu adalah yang inferior. Jadi ada unsur superioritas dan inferioritas. Kalau begitu yang terjadi, sering terjadi konflik, maka misi pun gagal. Jadi ajakan ini menurut saya, Yesus bilang jangan membawa apa-apa dalam perjalanan ini. Pertama-tama memang kita menggantungkan segalanya kepada kuasa Tuhan. Dengan kata lain Yesus bilang, hiduplah miskin di hadapan Allah. Menggantungkan segalanya pada penyelenggaraan ilahinya. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya sebuah ajakan untuk mengosongkan diri, siap terbuka untuk menghadapi dunia yang akan dihadapi. Dan kalau begitu orang akan gampang beradaptasi, orang bisa gampang bergaul, orang bisa gampang juga untuk mewartakan kabar sukacita. Yang juga menarik perhatian saya adalah hal-hal lain itu seolah-olah dilarang oleh Yesus. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Tetapi Yesus bilang, tadi dia bilang, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Kecuali tongkat. Mengapa tongkat? Tongkat itu secara dalam kamus ya, kalau kita baca-baca itu adalah sepotong kayu atau sebatang kayu yang panjang atau bambu atau rotan atau apa saja yang dipakai sebagai alat bantu dalam perjalanan untuk juga orang-orang tua atau juga untuk orang-orang buta sebagai penyangga, penyokong, tapi juga penuntun arah dalam. Kalau orang buta biasa kalau kita saksikan di jalan-jalan itu mereka pakai tongkat untuk menuntun arah jalan menuju ke suatu tempat dan mereka tidak bisa sesat di situ karena ada. Tetapi tongkat juga secara metaforis itu berarti sebenarnya adalah sebuah kuasa, kekuasaan ilahi maupun kekuasaan manusiawi. Ya, itulah tongkat. Secara biblis itu kalau kita mendengar lagu Tuhanlah gembalaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku, ya. Gada dan tongkat itu, gada itu tanda penyertaan, tongkat itu adalah tanda pertolongan.
Jadi sebenarnya Yesus mau bilang, kalau menurut permenungan saya, mengapa Yesus bilang, kecuali tongkat. Dia mau bilang, hai murid-muridku, sadarilah bahwa Allah selalu menyertai dan menolongmu dalam perjalanan perutusan itu. Sadarilah dan selalu sadarilah. Kesadaran ini harus selalu melekat pada pikiran dan hatimu bahwa Allah selalu hadir menyertai dan menolongmu. Itulah tongkat. Allah selalu hadir menuntunmu sampai kepada tujuan. Karena itu jangan lupa untuk bawa itu tongkat, bawa itu kesadaran bahwa Allah itu menuntunmu. Allah itulah yang menyokongmu, mendukungmu. Jadi kalau ada pergumulan atau ada persoalan ketika mengalami kesulitan di dalam perutusan itu, ingat penuntunmu itu adalah Tuhan. Penuntunmu itu adalah Allah. Maka datanglah berserah kepadanya. Datanglah berserah, berpasrah kepadanya. Mintalah tuntunannya, mintalah pertolongannya. Menarik tadi, tongkat sebagai penuntun dalam kehidupan manusiawi kita. Atau juga kalau kita lihat, kalau orang buta jalan itu selain ada tongkat, ada juga orang yang menuntun. Maka saya merefleksikan secara sosial, barangkali tongkat di sini kalau kita tarik ke tataran horizontal barangkali adalah teks ini mengajak kita untuk mari jadikan diri kita sebagai tongkat-tongkat bagi orang yang lain. Mari jadikan hidup dan diri kita, kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita sebagai penuntun bagi orang-orang yang lain, memberdayakan mereka untuk berjalan sampai kepada keselamatan. Jadi tongkat utama kita memang adalah Tuhan, tapi kita ini adalah tongkat-tongkat Tuhan yang Tuhan pakai juga untuk menuntun orang-orang lain sampai kepada kesudahan. Sampai kepada tujuan keselamatan itu. Titik lain juga yang ingin saya angkat untuk kita renungkan pada hari Minggu biasa yang ke-15 ini dari bacaan Injil tadi adalah soal ini. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana, tetapi ada kisah-kisah yang menarik, yang memberi kesaksian betapa ungkapan ini, kebaskanlah debu yang di kakimu ini, yang dilakukan oleh seorang utusan Tuhan itu sering memang menjadi kenyataan iman. Banyak juga ada mulai menjadi musibah terjadi ketika penolakan terjadi dan imam atau utusan itu keluar dari situ dan mengebaskan debu. Hanya kadang-kadang ini salah dipahami, seolah-olah itu menjadi sebuah kutukan, mengutuk. Padahal Yesus bilang, kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Mengapa sebagai peringatan? Peringatan supaya orang-orang yang ada di situ sebenarnya semua bilang, sudah tidak usah, kalau memang mereka tidak mau terima, jangan buang energi, jangan buang pikiran, jangan buang tenaga untuk mereka. Toh apa artinya kita memberikan mutiara kepada makhluk yang tidak menghargai mutiara itu? Tinggalkan saja mereka karena banyak orang di tempat lain masih membutuhkanmu. Tetapi kasih ingat mereka, ngoni suatu saat pasti akan menyesal. Dan peringatan ini sebenarnya tujuannya adalah pertobatan. Ngoni suatu saat akan menyesal dan bertobat. Itu untuk orang-orang yang tinggal di situ. Tetapi untuk saya juga merenung seperti ini. Sebenarnya Yesus kasih ingat juga kepada para utusan itu. Kalau ada orang tolak kamu, jangan kamu simpan marah. Jangan kamu mendendam mereka. Karena dendam dan marah itu bagaikan sampah, bagaikan debu. Tidak usah. Itu sebaiknya ditinggalkan. Tetaplah berdoa
supaya mereka suatu saat akan menyesal dan bertobat. Begitu juga Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Sekali lagi kita semua adalah utusan Tuhan. Kalau di rumah, kalau Bapak Ibu tegur anak, kasih nasihat dan dia belum mengerti, jangan simpan sebagai amarah dan benci di hati. Lepaskan itu dengan doa yang paling bagus. Ketika disalib itu Yesus bilang, Tuhan ampuni anak saya ini karena dia belum mengerti apa yang dia lakukan. Doakan supaya suatu saat dia sadar, dia menyesal dan dia bertobat. Begitu juga kalau ibu susah menghadapi suami, hal yang sama harus dilakukan. Jangan simpan sampah itu, jangan simpan debu-debu kemarahan, kebencian itu melekat pada dirimu. Keluarkan saja dengan doa itu pengampunan. Ampuni dia karena mungkin dia belum mengerti, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan situ akan datang mengadili orang yang mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Kita bersatu di dalam doa-doa umat. Kristus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Mari kita panjatkan doa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita. Hendaknya umat menjawab, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para imam, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati dan mendampingi para imamnya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa Maha Setia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hati, cacat dan lemah mentalnya, semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu, ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama keluarga Randang Pamikiran, bersyukur atas hari ulang tahun ke-17 anak Darel Randang. Dari Jonathan Lukas Mahio,
mengucap syukur atas berkat yang diterima dan mohon perlindungan penyertaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Mohon doa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Christophorus Theodorus Untu dan Bapak Albert Rampengan dari keluarga Untu Rampengan. Dari keluarga Lumenta Musaling, mohon doa untuk keselamatan jiwa dari suami Papa Opa tercinta Polce Petrus Paulus Lumenta yang meninggal pada 19 Juni yang lalu. Kami mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah melimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami dan buatlah kami bergembira demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Puji syukur nomor 378. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. 394. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur 415. Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
syukur nomor 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku, hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia percaya aku padamu, hanya dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku.
Marilah berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi nabi zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan petunjuk kami itu, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat kami sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gerejani. Pertama-tama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Ignatius Welerubun MSC yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini, kepada bruder dan petugas liturgi, PPA, penyelenggara misa, Kaum Bapa Katolik Unit 3 Santo Gregorius Agung, dekorasi wilayah rohani Santa Ursula, dan penyelenggara misa sore Kaum Bapa Katolik Unit 4 Santo Thomas Aquino, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Bernadette Suberous dan Kostor Organis Tim Komsos, petugas parkir, serta kepada semua yang hadir dan ambil bagian pada misa pagi hari ini. Yang kedua, Kamis 15 Juli 2021, Paroki Bunda Teresa menjadi tuan rumah Kaperko Pastores di Kevikepan, Manado. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh umat, baik di pusat paroki maupun stasi-stasi, menyikapi surat edaran Wali Kota Manado tentang antisipasi peningkatan COVID-19 di Kota Manado, poin 14, kegiatan keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasitas 25% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan demikian, maka dimohon kepada umat yang merasa tidak fit atau tidak sehat, ataupun orang tua lanjut usia, dan juga anak-anak yang belum menerima komuni, sebaiknya mengikuti misa lewat live streaming channel YouTube Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. 4. Disampaikan kepada seluruh umat untuk persiapan komuni pertama atau sambut baru yang rencananya akan dilaksanakan di Gereja Pusat Paroki Gria Paniki Indah bagi orang tua yang anaknya akan ikut dalam komuni pertama untuk mendaftarkan diri, menghubungi ketua wilayah rohani masing-masing. Syarat umum minimal kelas 5 SD per Juli 2021. Kelima, info vaksin COVID-19 kepada umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan vaksin kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan pelaksanaan vaksin anak usia 12 sampai 17 tahun. Bagi umat dan masyarakat yang belum menerima vaksin pertama akan diberikan kesempatan. Kegiatan vaksin bertempat di Kompleks Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, dan yang menjadi pelaksana adalah
DPP, dan Wanita Katolik Republik Indonesia. Pengaturan tata tertib, parkir, dan keamanan adalah para anggota LC. 6. Disampaikan kepada umat bahwa petugas lektor dan mazmur yang akan bertugas setiap minggu diharapkan untuk dapat mempersiapkan dengan baik. Untuk itu setiap Sabtu sore pukul 15.00 ada pelatihan oleh bidang liturgi dan petugas lektor mazmur yang bertugas. 8. Sesudah misa pagi ini, di depan ada tersedia barang-barang rohani yang akan dijual oleh para rohaniwan dari bruder-bruder. Dan selanjutnya disampaikan terima kasih kepada ketua dan pengurus wilayah-wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dan menyetor amplop dana operasional paroki bulan Juni 2021. Yang belum mengumpulkan harap dapat segera disetor ke bendahara paroki. 10. Disampaikan bagi seluruh umat dan saudara atau siapa saja yang berkerelaan hatinya ingin menyumbang untuk pembangunan menara lonceng gereja, bisa diberikan langsung kepada bendahara atau juga melalui rekening yang sudah dimuat di warta paroki ataupun di WA Group umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kepada umat yang akan membaptis anak dan kepada ketua wali baptis dapat mempersiapkan, juga bisa menghubungi ketua wilayah rohani dan pastor paroki. Pengumuman lainnya tentang keuangan dan pengumuman aktivitas gereja ini bisa dibaca pada warta paroki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih khusus untuk para misdinar putra putri altar, juga lektor, pemazmur, kor penggerak, dan kita semua yang telah terlibat. Kiranya Tuhan sungguh menyertai kita di dalam hidup dan juga tugas perutusan kita. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup dan pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan yang pencipta semua akan dapat berkat. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang.
Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus, berselama-lamanya. Amin.